ketemu lagi sama saya kali ini di podcast RKS, Rekayasa Keamanan Cyber Politeknik Bakti Semesta. Tapi kali ini kita udah punya nama nih. Kalau kemarin-kemarin kan kita belum ada nama ya kan? Kalau sekarang kita udah memberi nama untuk podcastnya kami. Hasil naik Gunung Kendil. Jadi setelah kemarin berhari-hari berpikir, akhirnya kita sudah bersepakat bersama untuk menamai podcastnya kita dengan nama Nglotek, ngobrol langsung soal teknologi. Oke, jadi mulai hari ini kita akan namain kita punya podcast RKS khususnya namanya Nglotek gitu. Nglotek bareng RKS gitu ya. Nah, oke. Dan pada siang hari ini, kali ini kita udah bareng lagi sama Mas Danis dan Pak Rafiq. Oke, ini memang nggak tahu kenapa cuma ada mereka berdua di RKS, tapi sebenarnya enggak, masih banyak lagi dosen yang lain di RKS yang besok kita akan paksa untuk duduk di depan saya. Oke, hai Pak Rafiq, hai Mas Danis, selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi kali ini kemarin kita udah ngobrol tentang rekayasa keamanan cyber, kejahatan cyber ya, lebih awareness gitu ya. Sekarang kita akan ngobrol tentang NFT. Ini kan sekarang lagi rame banget nih kan, orang ngobrol tentang NFT. Pak Rafiq, nih NFT itu apa? Kalau orang yang nggak ngerti, nggak mudeng itu ngomongin NFT itu sebenarnya NFT apa gitu loh. Coba bisa di-share gak nih ke kami nih sama ke buat teman-teman yang nonton? Oke, baik. Jadi bahasanya bahasa awam saja ya yang saya jelaskan tentang NFT sendiri. Kalau secara teknik kan memang rumit karena melibatkan beberapa sistem yang digabung, khususnya tentang blockchain. Cuman NFT ini kepanjangannya kan non fungible token. Jadi dengan adanya teknologi blockchain, nah teknologi blockchain itu kan teknologi yang baru, kemudian muncul NFT, di mana NFT itu bentuknya ya kalau kita di dunia nyata tuh kayak collectible, barang yang bisa dikoleksi. Kalau di yang saat ini yang trending kan gambar bentuknya. Gambar sama animasi tertentu yang dia collectible karena dirilis hanya beberapa unit dan tidak bisa digandakan tanpa seizin yang membuat seperti itu. Berarti kalau gitu tuh cara-caranya kalau orang dulu tuh kayak jualan lukisan semua, atau yang lagi ngehits dulu tuh kayak batu-batuan gitu tuh kan semua orang jadi beli batu kayak gitu-gitu kan. Berarti cuma dijualnya via internet gitu, atau jualnya di mana toh Pak kayak gitu tuh? Ya dijualnya tentunya di marketplace sendiri ya, yang memang ada gitu. Ada sendiri, memang ada. Terintegrasi sistemnya dengan blockchain. Jadi bedanya dengan barang-barang lainnya yang bisa kita beli, kalau NFT ini kan misalkan diterbitkan 5 gambar gitu kan, nah itu ya sudah dibeli 5 orang habis gitu. Dan itu kan dibeli 5 orang habis nih Pak. Tapi kan orang bisa lihat nih HP ini, lihat bahannya, tak capture, ceklik, nah aku udah punya. Apa bedanya Pak? Aku tuh herannya selama ini gitu, aku nggak begitu ngerti tentang NFT, tapi kenapa foto si Mas X yang sekarang lagi Mas Ghazali kan ya, yang lagi terkenal banget itu kenapa kok bisa sampai bermiliar-miliar? Padahal cuma foto doang gitu loh. Masa kita screenshot pun kita sudah bisa dapat. Netizen plus 6 negara sana itu Pak, bukan negara kita. Ya kan pasti bertanya, lah ini kan cuma tak capture aja, saya udah punya. Nah itu gimana itu? Iya Pak. Gitu. Kalau dipikir orang awam yang belum begitu tahu tentang teknologi blockchain ini kan memang apa gunanya sih beli satu gambar di save as saja bisa kayak gitu kan. Kenapa? Bedanya kalau si NFT ini jadi bukti kepemilikannya itu menempel pada gambarnya. Kita mungkin bisa meng-capture atau meng-save as, tapi gambar itu tidak ada bukti milik kita. Contoh kalau kita beli barang itu kan, contoh lukisan gitu kan. Begitu kita beli di tukang buat yang KW, nah dia bisa melukis mungkin yang sama atau di foto kemudian dilukis ulang. Tapi signature-nya itu beda. Cuma gara-gara gitu doang terus laku mahal gitu. Gila, emang teknologi luar biasa ya sekarang ya. Nah, bentar. Kalau kayak gitu tuh sama nggak sih Pak sama main kripto? Iya kan? Sekarang tuh juga selain NFT kan, maksudnya NFT itu kripto apa bukan? Itu pertanyaan aku yang pertama. NFT itu kripto atau bukan? Kalau semuanya kripto, masa? Iya. Oke.
Jadi yang booming selanjutnya yang sebelum ada NFT kan ada cryptocurrency ya, Bitcoin segala macam. Itu kan juga rame banget kan itu Ya, kan. itu sebenarnya menggunakan platformnya sama, berarti berjalan di atas jaringannya blockchain. Di mana blockchain ini teknologi yang dia datanya itu tidak bisa dimanipulasi di sembarang orang gitu. Beda dengan Datanya database nggak bisa konvensional. dimanipulasi oleh sembarang orang, itu Iya. blockchain ya. Blockchain. Karena dia Oke. begitu menerbitkan menerbitkan apa namanya data, akan disusul oleh data berikutnya seperti rantai itu. Nah, kalau orang mau membuka data atau mengubah data yang paling ujung, ya dia harus memotong semua rantainya dulu. Dan rantai-rantai itu disimpan di banyak server. Beda dengan kalau data konvensional kan datanya disimpan di satu server. Kalau blockchain ini kan disimpannya di banyak server di seluruh dunia. Tapi itu masih jadi perdebatan kalau buat di Indonesia secara legalitas hukumnya masih ini ya Pak katanya Pak. Masih piye? Free ya, belum Belum digodok ya. godok. Tapi ini kan tiba-tiba jadi populer banget kan. Padahal kalau kayak si Gozali nih, dia kan 5 tahun atau berapa tahun sih dia udah motret dirinya sendiri gitu kan. Iya. Itu kan berarti kan udah lama. Kenapa terus tiba-tiba populernya sekarang? Dan apakah itu harganya nanti bisa naik turun, Pak? Maksudnya nih, hari ini kayak kalau main kripto tuh kan gitu ya. Kadang di detik berikutnya pun dia bisa turun kayak gitu-gitu tuh. Ini berlaku nggak ini? Kalau cryptocurrency sendiri itu kan mata uang kayak semacam mata uang asing kayak rupiah, kayak zen, kayak mata dolar dan sebagainya. Jadi kayak forex itu kan kalau cryptocurrency. Bedanya kalau mata uang asing kan diterbitkan oleh bank sentral, tapi kalau cryptocurrency itu diterbitkan oleh konsorsium yang membuat kesepakatan smart contract, kemudian menerbitkan mata uang itu diterbitkan dalam jaringan blockchain. Jadi dalam chainnya itu setiap kali muncul chain baru atau mata rantai baru, nanti mata uangnya bertambah dan itu bisa dijual belikan. Itu kayak punya dunia lain gitu ya Pak. Oh Ya, ya, karena maksudnya kita tapi kalau di nalar tuh kok aku nggak masuk gitu? Atau memang aku yang Internet kan kurang memang sudah seperti dunia Ya, lain. kayak ada Munculnya dunia lain. peta, munculnya segala Kayak macam. film zaman dulu Iya. yang masuk ke apa tau pasti tidak tahu ya, film zaman dulu Apa? masuk ke komputer terus merang lawan virus jadi kayak Ultraman gitu. Dia Waduh. sendiri Oh, belum lahir. zamanku nggak ada itu, zamanku Apa ya nggak ada. namanya itu juga? Ini. Ada Tentang itu. NFT sendiri. Ada itu. Oke, betul-betul. ngomong-ngomong tentang NFT dari tadi aku dengar tentang blockchain. Ya. Di rekayasa keamanan cyber kita belajar blockchain nggak ini nanti kira-kira? Penting nggak itu nanti kira-kira? Ada ya pada di semester Ada. Ada. Semester akhir. Memang khusus ngomongin blockchain. Iya, semester akhir. Soalnya susah. Ya iya kan katanya nggak, kalau mau pinter, jelas. maksudnya barang yang punya Susah. nilai itu mesti mahal dan susah Iya. kan kayak gitu kan Pak. Makanya kita tapi ada ya. Ada. Itu lagi nih informasi buat kalian yang di luar sana yang nonton tentang rekayasa keamanan cyber di Politeknik Bakti Semesta. Nanti kita akan belajar juga blockchain. Belajar aja atau ada sertifikasinya nih? Kalau blockchain saat ini sertifikasi internasionalnya belum ada sih. Belum ada. Belum, saat ini yang saya tahu belum ada. Cuman di kita kemarin kan sudah kerjasama dengan Vexanium. 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 Satu partner kita, Oke. di mana dia juga punya produk cryptocurrency, dia punya jaringan blockchain sendiri juga. Nanti Oh akan- gitu. Berarti Jadi kuliah bisa sekalian nyoba main kripto. Oh gitu. Berarti nanti di RKS akan ada blockchain, belajar blockchain, Ya. dan kita udah kerjasama sama Vexanium, iya kan? Iya. Berarti kan maksudnya enggak yang cuma oke kayak kita belajar, tapi memang ada partnernya yang Ada memang partnernya dan ada praktikumnya kan, Mbak. Oh, Kita kan Ada praktik. ada bagaimana cara membuat smart contract gitu kan. Itu dia nih. Itu yang penting sebenarnya, poinnya pada kita podcast hari ini tuh adalah kita lagi ngomongin yang lagi gempar. Kan lagi NFT kan lagi gempar Gempar. banget kan. Gempar. Loh, iya loh. Semuanya tuh kayak bahas Mas Gozali itu kemana-mana, dibawa kemana-mana sampai di Ini kantor Gozali. pajak dan lain sebagainya, Gozali sampai ini selain jadi media kok. dikejar banyak cewek-cewek, dikejar pajak. Iya, makanya padahal aduh, memang ya kalau namanya ilmu tuh memang luar biasa sih ya. Berat. Masa kan, tapi kayak dia sendiri kan nggak nyangka kalau dia ngumpulin foto tuh sekarang Iya, setelah 5 tahun atau berapa tahun baru ngumpurin tahun enggak. Tapi yang jelas kita akan pelajari di sini. Terus apa nih? Aku mau tahu apa lagi ya tentang Yang- NFT ya. Yang yang tidak masuk akal lagi itu ketika Gozali booming gitu kan. Itu rame-rame orang anak-anak alay itu Diketik, Pak.
anak-anak ala itu banyak. Ini loh Pak, pakainya yang set gitu loh, Ini dua-duanya. saya nggak denger. Kalau gini kan berat, Rek. Oke, baik. Jadi banyak anak-anak yang tanggung-tanggung itu yang nggak ngerti apa teknologi di balik NFT, apakah tentang security awareness. Kembali lagi kan, mereka posting di situsnya OpenSea yang jual NFT itu, di mana dia posting dengan ID card, posting KTP. itu yang kita bahas kemarin. Dijual dan laku itu yang kita, padahal itu kan yang kita bahas kemarin. Ya iyalah, Iya. KTP di foto dijual laku. Hei kalian ya. Oke, buat anak-anak yang baru gede ya kan, anak-anak yang memang mikirnya pengen jadi kayak Mas Ghazali ini, harus benar-benar hati-hati. Enggak kayak gitu juga konsepnya. Di KTP-nya di foto terus dijual gitu kan, ya pasti akan laku kan. Tapi gimana nih keamanannya nih? Ayo jangan langsung apa ada apa langsung sadap, langsung bukan sadap deh kayak gitu, serap ya Pak. Iya. Serap tapi nyontek, itu apa sih namanya? Ya nyontek. Ya kan, maksudnya wah Ghazali nih kaya tiba-tiba gara-gara jual fotonya, terus sekarang aku mau jual KTP ku gitu kan, nggak bisa gitu kan Ya, foto konsepnya. Nanggung Mas. Jadi kalau mau upload tuh jangan KTP-nya sekalian sambil megang KTP gini toh terus selfie. Ya itu lebih mahal itu. Nah itu Asli. Enggak Bener, sampai bener, seminggu bener, tiba-tiba bener. ditagih hutang Iya, Mas itu yang, gitu. itu yang kemarin kita bahas juga ya. Oke. Nanggung. Nah, oke, itu tadi yang kita bahas tentang NFT, tentang pentingnya berarti kan penting penyimpanan data tadi sempat kita bahas juga ya. Terus kita bahas juga tentang blockchain, kita bahas tentang blockchain itu sendiri, dan ternyata di rekayasa keamanan cyber ini ada, dan ternyata yang perlu kalian tahu banyak banget yang akan kita pelajari di rekayasa keamanan cyber. Nah, kali ini mungkin itu aja yang kita mau bahas. Kita nggak usah bahas yang Bentar, berat-berat Pak. loh. Ini NFT ini NFT. Oh, ya. lagi nih. Apa? Tadi kripto NFT ini berarti nanti ada hubungannya sama ini ya Pak ya, metaverse ya Pak ya. ya saya rasa kalau Ya. Wah, ini menarik Facebook nih. itu kan dia dulu pernah membuat cryptocurrency juga, sempat membuat cryptocurrency. Jadi memang teknologi blockchain ini diadopsi oleh banyak perusahaan. Biasanya mungkin untuk kepentingan sendiri atau kegunaannya sendiri belum sampai level untuk menggunakan blockchain. Cuman kadang perusahaan kalau sudah menggunakan blockchain itu kan dia reputasinya jadi Ya. wah gitu. Wah, kan. gitu ya. Naik. Termasuk ini universitas gitu kan rame-rame mengajarkan tentang Blockchain, termasuk kita gitu ya. Kita juga ngajarin teknologinya tentang lagi tren dan blockchain. itu banyak diminati. Metaverse. Asik ya Pak. Tapi jangan dibahas sekarang, besok aja Pak. Ya, Konten tapi ya oke, berikutnya. besok kita akan bahas lagi tentang metaverse. Tadi mau saya Ayo apa ayo metaverse apa ayo. mau tak closing nggak jadi. Jadi sekarang itu tadi yang akan yang sudah kita bahas hari ini tentang NFT, kemudian tentang blockchain, tentang tadi kalau jualan di blockchain di OpenSea ya, itu tuh hati-hati, nggak asal jualan, apa-apa yang kamu punya jangan asal dijual, apalagi yang namanya data diri, lihat dulu keamanannya kayak gitu kan, jangan asal-asalan mau ikut-ikutan aja tapi dampaknya nggak dipikir. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman yang nonton hari ini dari Pak Rafiq atau Mas Dani tentang NFT dan dunia teknologi yang luar biasa melesat sekali ini perkembangannya. Oke, kalau dari saya mungkin jangan terlalu latah untuk mengikuti Nah, hal-hal itu yang lagi penting viral banget gitu kan. nih. Malah lebih baik itu mempelajari apa sih di balik dari tren itu, teknologi apa yang digunakan atau teknologi apa yang di balik itu semua, sehingga tidak tersesat gitu kan. Ya. Soalnya takutnya nih replikasi. Ini kan ada banyak sekali web-web replikasi loh Pak, ya kan? Kalau orang yang dia emang nggak ngerti bener-bener tentang NFT dan lain sebagainya itu, kalau udah ada web yang menyerupai, itu pasti dia juga ini kan? Iya, phishing. Ya namanya phishing ya. Tapi kalau web itu kan biasanya web replika, jadi kan? Iya, phishing. Kan, maksudnya persis plek gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu nih itu beneran asli atau enggak. Itu kan juga harus hati-hati dong. Ya. Ini aku mau closing nggak jadi loh. Ya udah gitu aja ya untuk podcast kita hari ini. Kita udah bahas tentang NFT. Kita ketemu lagi minggu depan sama orang yang berbeda. Soalnya saya bosen ya liatnya ya. Cuma ada Pak Rofi sama Mas Dani saja, nanti minggu Ya, depan biarin. kita akan Orang sini yang nyiptakan ngeloncat. baik Tuhan, baik. Jadi nanti minggu depan kita akan ganti personil. Kita akan bareng sama insya Allah ada Kaprodinya RKS sama ada satu dosen lagi, dan mungkin kita akan bawa anak-anak RKS untuk Nah, nge-podcast bareng sama kita di minggu depan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Ngelotek. Ngopi Ngelotek. dulu.